Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, muslimin muslimat dimanapun berada, pecinta Wali Songo, pecinta si Sunan Gunung Jati, apalagi kita keluarga besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau berpesan, ingsun titip tajug lan fakir miskin, aku titip masjid dan fakir miskin. Karena beliau berpesan titip masjid, kita rawat masjid, kita makmurkan masjid, dan kita pelihara masjid, mentalitas masjid. Apalagi di zaman modern sekarang, untuk mencintai masjid, cukup like, komen yang positif, share, dan subscribe channel Iqomah Masjid UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila akhiril abad, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan nikmat yang terbesar bagi alam semesta adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan itu merupakan nikmat sekaligus tugas dan beban yang berat bagi Nabi Muhammad SAW. Karena dari ayat yang dibaca tadi, setidaknya ada 5 tugas pokok kenabian. Inna arsalnaka syahidan, sebagai syahid artinya saksi. Beliau menyaksikan apa yang umatnya perbuat, apa yang kita perbuat. Maka sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, seyogianya kita dalam bertindak, dalam berbuat, dalam berucap, maka setidaknya ada rasa malu, ada rasa kita diawasi, ada rasa kita disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW merupakan saksi bagi umat-umatnya dan juga umat-umat yang terdahulu. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tugas pokok yang kedua adalah mubasyiro dalam diksi lain, dalam redaksi lain basyiro, sebagai pembawa berita gembira, sebagai ngabubungah kita, sebagai memberikan kabar yang gembira bagi umat muslim, bagi umat mukmin, bagi siapapun di antara kita, apapun profesi kita, sebagai pembawa kabar gembira bahwasannya orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang Islam, maka dijanjikan pahala, dijanjikan ganjaran yang layak, dijanjikan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas pokok yang ketiga yaitu naziro, sebagai nabi diutus ke muka bumi ini sebagai nazir, sebagai pemberi peringatan. Maka kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW, seyogianya kita juga merasa hati-hati, merasa takut akan hal-hal yang kita lakukan, kelewatan batas yang kita lakukan, apapun hal-hal yang kita, maka itu sudah ada rambu-rambunya dan sudah diperingati oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga peringatan itu berlaku untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, tidak percaya kepada Allah, tidak beriman dan tidak Islam. Maka bersyukurlah kita, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang langsung diperingati oleh Allah melalui lisan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tugas pokok yang keempat adalah da'iyan ilallah,
Maka da'iyan artinya memanggil, mengajak. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW melihat bagaimana retorika dakwah Nabi Muhammad SAW, bagaimana pendekatannya yang persuasif, bagaimana pendekatannya secara kemanusiaan. Maka da'i artinya adalah mengajak, mengajak tanpa kekerasan, dengan lemah lembut. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajak umat manusia dari jalan yang gelap jahiliyah ke jalan yang penuh hidayah, terang benderang penuh cahaya keislaman dan keimanan. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW tugas pokoknya adalah sebagai sirajan munira. Siraj artinya sebagai cahaya atau lampu yang menerangi, munira yang menerangi, sebagai mercusuar yang menerangi alam sekitar. Bahkan alam semesta ini diciptakan berkat nurnya Muhammad yang menerangi. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, kalau tidak bukankan engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 5 tugas pokok kenabian tadi, apa tugas kita? Tugas kita adalah mereplika tugas pokok itu. Kita tidak mungkin meniru bulat-bulat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita tidak mungkin meniru seluruhnya secara sempurna. Namun dengan mereplika ini, mereplika artinya berusaha membuat tiruannya. Yang kita tahu, semua produk yang dibuat oleh Cina tadinya merupakan tiruan dari teknologi Jepang, Jerman dan lain sebagainya. Namun lama-kelamaan tiruan itu berusaha disempurnakan, sehingga kita tahu sekarang HP apa yang kita gunakan atau yang lebih banyak digunakan di dunia adalah produk Cina, karena berusaha mereplikasi teknologi. Begitu juga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang kita akan mereplikasi sedikit demi sedikit. Mungkin yang tadinya kita hanya syahid saja, mungkin kita syahid sebagai saksi, sebagai pengawas, sebagai badan pengawas, sebagai polisi, sebagai dan lain sebagainya, sebagai mubasyir, sebagai motivator dan lain sebagainya dan seterusnya. Maka replikasi itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mereplikasi, walaupun itu tidak sempurna, lama kelamaan akan terus menjadi sesuatu yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa yakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirukum, syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.